Puji Tuhan, selamat malam. Kembali bergabung di kami sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang kami terus nikmati, untuk kasih-Mu yang tiada batasnya kami nikmati. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu cukup buat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kami puji, kami muliakan Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kami dari kesalahan dosa kami Tuhan Yesus, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Biar hidup kami Tuhan Yesus boleh berfokus pada karya salib-Mu, dan hidup kami rindu kami boleh hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, meminta kepadamu, pimpin ibadah Zoom online kami Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan yang saat ini bergabung, dan nanti juga Tuhan berikan pengertian hikmat daripadamu. Biar apa yang kami dengar dari hamba-Mu itu daripadamu. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau sudah persiapkan hamba-Mu dengan urapan hikmat daripadamu, boleh membagikan, biar Engkau pakai terus hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Saya akan membacakan Efesus 4 ayat 31 dan 32, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri pada kita. Sama-sama kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita persembahkan waktu yang ada di dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, tetapi kita mau mempersembahkan kurang lebih 1 jam waktu yang ada. Kita gunakan seluruh bagian aspek kehidupan kita untuk dalami kebenaran firman Tuhan. Memang mau nggak mau kita membahas secara teknis karena kita ikuti buku yang cukup teknis. Berbeda dengan khotbah, apalagi semacam khotbah motivasi, tentu sangat berbeda. Kita butuh tentu lebih banyak konsentrasi, tapi sama-sama kita berdoa di dalam segala kerendahan hati. Kita mau dedikasikan waktu yang ada, dan kita rindu persembahan kita ini, persembahan waktu, persembahan segala potensi aspek yang ada, itu kiranya bisa menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan kita. Puji Tuhan, kita di malam hari ini melanjutkan paragraf yang Paulus mulai di ayat 25 pasal 4. Sambil kita sama-sama lihat mulai ayat 25 sampai pasal
5 ayat 2 itu satu paragraf. Jadi malam hari ini kita menyelesaikan paragraf tersebut sesuai dengan bacaan kita tadi. Puji Tuhan. Masih dalam, puji Tuhan, frame atau bingkai kesatuan yang Roh anugerahkan dan kita perlu pelihara. Itulah frame-nya, itulah bingkainya. Jadi saat Paulus bahas tentang kontrasnya manusia lama dan manusia baru, kita lihat, maknai, tafsirkan, pandang di dalam frame tersebut. Manusia lama, jika terus dipelihara, itu membahayakan kesatuan roh. Sedangkan saat kita terus belajar mengenakan manusia baru, pakaian manusia baru, maka itu memelihara kesatuan roh. Sikap perilaku manusia lama membahayakan kesatuan roh dan membuat roh berduka. Sikap dan perilaku manusia baru itu memelihara kesatuan roh dan itu membuat Roh Kudus bersuka hati, membuat Roh Kudus nyaman tinggal di dalam kita, membuat Roh Kudus leluasa bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Tentu saat kita memulai dengan pernyataan berikut, implikasinya sudah sangat luas. Kita bisa sama-sama mulai melihat diri. Kenapa saya sudah baca firman begitu banyak, tetapi tetap tidak ada perubahan signifikan di hidup saya? Ya mungkin karena kita terus bersikap membahayakan kesatuan roh, terus berperilaku membuat Roh Kudus nggak nyaman, sehingga Roh Kudus nggak bisa leluasa bekerja, berkarya. Kita sudah sering dengar gambaran-gambaran bagaimana Roh Kudus itu saat terus dihalangi pekerjaannya, Roh Kudus tidak memaksa. Terus kita diingatkan, roh itu lembut. Kita karena itu perlu belajar dan belajar lebih dan lebih peka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kontrasnya manusia lama, manusia baru dilihat dalam bingkai atau frame kesatuan tubuh Kristus. Kita sudah masuk kalimat atau nasihat ke-6. The sixth sentence. Kalimat ke-6 itu di ayat 31. Itu kalimat ke-6. Pertamanya apa? Pertamanya di ayat 25. Ciri manusia lama adalah, sembari kita lihat kembali, palsu, pura-pura. Sedangkan manusia baru jujur, berkata benar satu dengan yang lain, kebenaran yang berpusat pada Kristus dan salibnya. Itu nomor 1. Nomor 2, di ayat 26. Manusia lama, sikapnya adalah tidak membereskan amarah dengan benar. Tidak melampiaskan amarah di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Itu manusia lama. Akibatnya apa?
karena tidak dilampiaskan dengan jujur di hadirat Tuhan, pelampiasan amarah manusia lama, pola hidup lama adalah kepada sesama. Itulah manusia lama. Tentu sebaliknya manusia baru membereskan, melampiaskan amarah di hadirat Tuhan, sehingga saat harus berhadapan dengan sesama bisa berkata seperlunya, teguran dan nasihat yang membangun. Ketiga, ayat 28, manusia lama itu punya kebiasaan mencuri. Manusia baru bekerja keras untuk bisa berbagi berkat jasmani dengan sesama anggota tubuh Kristus. Di dalam berbagi itulah kesatuan roh dipelihara, Roh Kudus dibuat lebih lagi nyaman. Keempat, di ayat 29, berkata-kata yang menyakitkan merupakan ciri manusia lama, pola hidup lama. Sebaliknya, manusia baru, pola hidupnya adalah berkata-kata dengan dipikirkan matang-matang, dengan tujuan, motivasi, nasihat, koreksi, dan membangun sesama. Setelah ciri keempat dari manusia lama dan manusia baru, nomor 5 di ayat 30, Paulus nasihati, jangan dukakan Roh Kudus. Dapat kita lihat, mulai ayat 30 ini, Paulus seperti sedang menyimpulkan. Masuk ke nasihat atau kalimat ke-6. Kelima tadi, jangan dukakan Roh Kudus. Ke-6, Paulus menampilkan kembali ciri kedua yang ada di ayat 26. Sambil kita lihat dalam terjemahan lainnya, jauhkanlah semua kepahitan atau kemarahan. Jangan hilang kesabaran. Janganlah berteriak dengan kemarahan atau menghina siapapun. Hindarilah perbuatan yang menyakitkan. Jadi sekali lagi, seperti sedang menyimpulkan. Mulai ayat 30, Paulus seperti sedang menyimpulkan. Jadi ada 4 poin tadi, kontrasnya manusia lama dan manusia baru, dan Paulus di ayat 31 kembali kepada ayat 26 tentang kemarahan. Paulus di sini menunjuk kepada betapa berbahayanya kemarahan itu. Dengan cara ia daftarkan berbagai bentuk amarah. Berbagai bentuk amarah. Sekali lagi, Paulus ingin banget pembaca suratnya ngerti banget bahwa amarah itu sangat amat berbahaya bagi kesatuan tubuh Kristus. Karena amarah dapat mengakibatkan berbagai bentuk kebencian
berbagai bentuk niat jahat. Diawali dengan amarah yang tidak dibereskan, tidak dilampiaskan di hadirat Tuhan, mulai tumbuh benih-benih kepahitan, geram di dalam hati, yang selanjutnya jika tetap tidak dibereskan, itu akan keluar dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan hati. Baik dalam bentuk nyinyir, sindiran tipis, sampai teriakan di hadapan banyak orang. Janganlah berteriak dengan kemarahan. Jadi, awalnya adalah marah. Marah itu kita sudah belajar bukan dosa. Marah bukan dosa. Jadi saat lihat ketidakadilan, nyatakan ketidaksukaan terhadap ketidakadilan, kejahatan, imoralitas, asusila, perbuatan najis, perbuatan daging, nyatakan. Jangan seperti nggak ada apa-apa, padahal jelas ada perbuatan salah di situ. Tetapi yang Paulus wanti-wanti di ayat ini adalah amarah yang gak dilampiaskan di hadapan Tuhan, gak dibereskan di hadirat Tuhan. Itu menumbuhkan benih kepahitan, keluar dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan, baik yang tipis-tipis dalam nyinyiran kita, kan ada orang-orang memang gak bisa teriak, tanda kutip, tetapi terus nyinyir, berkata buruk, menggosip. Pada dasarnya sama dengan orang yang membentak, berteriak, marah di depan banyak orang. Pada prinsipnya sama-sama hasil dari marah yang berubah menjadi dosa. Yang Paulus ingatkan itu sama dengan memberi tempat kepada iblis. Kemudian kita lihat satu persatu perwujudan dari amarah tersebut. Pertama adalah kepahitan, kebencian. Diikuti oleh geram dan amarah. Geram, amarah itu dua kata yang sinonim sebenarnya. Tetapi jika mau dibedakan, geram itu pelampiasan, sedangkan amarah itu bagaimana marah itu terus dipelihara di hati. Kemudian setelah kepahitan, geram, amarah, bertikai. Bertikai itu bisa diterjemahkan sebagai bertengkar, ribut. Itu yang keempat. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata brawling, menunjuk pada ledakan amarah dalam bentuk teriakan atau bentakan. Dan ini kontras dengan teriakan sukacita atau sorak kegirangan. Kepahitan, geram, amarah, bertengkar, dan 5 adalah fitnah.
Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan juga memiliki arti blasphemy atau mengutuk. Fitnah di sini menunjuk pada kebohongan atau gosip yang kita bagikan untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Jadi fitnah di sini dihubungkan juga dengan amarah. Next, tak cukup 5 bentuk amarah. Paulus menutup, seperti belum puas Paulus menjelaskan tentang amarah. Paulus tutup ayat 31 dengan frase demikian pula segala kejahatan. Demikian pula segala kejahatan, along with all malice. Terjemahan LAI kurang spesifik. Terjemahan Alkitab mudah dibaca memilih kata yang lebih spesifik sesuai dengan konteks kita mau melihat. Hindarilah perbuatan yang menyakitkan. Hindarilah perbuatan yang menyakitkan. Itu yang dipakai oleh Alkitab mudah dibaca. Jadi sekali lagi kita memperoleh penegasan bahwa benar tafsiran yang selama ini kita lihat dari buku ini tepat banget. Paulus saat beri nasihat panjang lebar di ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2, yang ada di pikiran Paulus adalah bagaimana menjaga kesehatian, bagaimana menjaga kesatuan tubuh Kristus di jemaat Efesus. Itu yang ada di pikiran Paulus dan keluar dari mulut atau tulisan Paulus, nasihat-nasihat yang sudah kita lihat, yang berfokus pada kendalikan amarah. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebagai kontrasnya, kita lihat di ayat 32. Inilah karakteristik manusia baru. Baik hati. Kita lihat ayatnya di bahasa Indonesia masa kini. Di bahasa Indonesia masa kini. Baik hati, berbelas kasihan, saling mengampuni. Itu kontras dari 5 bentuk amarah. Dan kita tahu bersama, sikap inilah yang memelihara kesatuan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Jika kita sandingkan dengan ayat-ayat yang merupakan paralel dari Efesus 4 ini, kita dapat di Kolose 3. Di Kolose 3 ada 3 grace, 3 anugerah. Saat buku ini tulis grace, itu meyakinkan pada kita bahwa segala bentuk kebaikan tadi itu bukan hasil usaha kita manusia. Itu merupakan anugerah yang Roh Kudus beri saat ia leluasa. Saat ia mau melihat kita bekerja sama dengan Beliau. Bukan hasil kita. Kita harus yakinkan, kita berbaik hati, kita berbelas kasih, kita mengampuni. Itu bukan hasil usaha
kita. Three graces atau 3 anugerah itu di Efesus. Sedangkan di Kolose 3 ada didaftarkan 5 anugerah. 5 anugerah. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada 5 grace. Sekali lagi, Kolose dan Efesus itu surat yang sejajar, surat yang paralel, saling melengkapi, saling menjelaskan. Konteksnya ayat ini serupa tentang manusia lama dan manusia baru. Di Efesus pasal 3 dan pasal 4 tadi hanya ada 3 graces, sedangkan di Kolose 3 ada 5 sifat yang merupakan anugerah Roh Kudus yang nampak nyata lewat hidup kita. Jadi bukan tentang kita, tentang Roh Kudus yang menyatakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran lewat hidup kita. Puji Tuhan. Terus kita belajar, terus kita sadari tidak mampuan kita dan betapa pentingnya ketergantungan pada Roh Kudus. Kita lihat satu persatu sesuai dengan Efesus 4 tadi. Pertama adalah kebaikan hati. Dalam bahasa Inggris, kindness. Di Perjanjian Lama, kebaikan hati merupakan kualitas yang Allah sendiri tunjukkan kepada umat manusia, tetapi terutama kepada umat perjanjian, tentu menunjuk kepada bangsa Israel. Selanjutnya, di dalam surat-surat Paulus mengingatkan para pembaca bahwa kebaikan hati Allah di dalam Kristus perlu ditanggapi dengan berbaik hati kepada sesama anggota tubuh Kristus. Kindness, kebaikan hati, merupakan buah roh sesuai dengan Galatia 5 ayat 22. Bukan hasil kerja keras kita manusia, tetapi hasil keberserahan kita pada karya Roh Kudus. Puji Tuhan. Kedua, compassionate atau berbelas kasih. Berbelas kasih. Bersimpati, berempati dengan sesama anggota tubuh Kristus. Berempati, bersimpati itu bukan hanya di mulut, tapi juga lewat tindakan-tindakan nyata. Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi nggak berbelas kasih, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi terus ditegaskan, inisiatif dari Allah, dari Roh Kudus, menggerakkan kita untuk berbelas kasih, tetapi saat kita berkeras hati, terus tutup pintu, maka Roh Kudus akan didukakan, dibuat nggak nyaman, dibuat nggak leluasa dalam berkarya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, mari kita berempati, bersimpati, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Cukup utuh Yohanes tampilkan di sini, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi nyata lewat
perbuatan kita. Bahkan saat perbuatan kita itu hanya berbentuk telinga yang sabar mendengar curhat saudara seiman yang sedang dalam beban berat, itu perbuatan. Puji Tuhan. Dan tentu di dalam kebenaran, jadi utuh yang ditampilkan oleh Yohanes. Bukan hanya berbelas kasih, tetapi di luar kebenaran. Seseorang curhat kepada kita, saya udah gak tahan sama pasangan hidup saya, kayaknya udah bukan jodoh lagi. Kalau kasih, ya udah pisah aja, semata kasih, tetapi komprehensif Yohanes, dan dalam kebenaran. Keseimbangan antara kebenaran dan kasih itu perlu nyata dalam kita bersimpati, dalam kita berempati. Puji Tuhan. Kemudian di Roma, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ini pun bagaimana kita menunjukkan compassion atau kemurahan hati. Ketiga adalah mengampuni. Kita bisa saling mengampuni saat sama-sama bisa lebih lagi fokus pada karya salib Kristus. Pengampunan bukan karena hebatnya kita, tetapi pengorbanan Kristus menjadi sumber pengampunan. Bukan hanya memberikan keteladanan yang harus kita ikuti, tetapi salib itu memampukan kita, memberi kemampuan bagi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 5. Ke pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini seperti menutup semua, summarize. Tadi kan seperti mengulang, mulai ayat 30, 31, 32, seperti mengulang. Nah, di pasal 5 ayat 1 dan 2, paragraf yang dimulai oleh Paulus di ayat 25 pasal 4 di summarize, disimpulkan dengan setidaknya 2, jadilah penurut Allah. 2 nasihat Paulus simpulkan, jadilah imitator atau peniru Allah, itu di ayat pertama, dan di ayat kedua adalah hiduplah di dalam kasih. Dengan 2 nasihat atau perintah ini, paragraf ini disimpulkan. Paragraf ini dibungkus, kalau istilah keren sekarang, siap disajikan kepada pembaca. Kita lihat kata per kata atau frase per frase. Pertama, sebutan sebagai anak-anak yang kekasih. Kita lihat bahasa atau terjemahan AMD. Kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi, jadi cobalah menjadi seperti Dia. Berusahalah, berjuanglah, meniru, menjadi imitasi Allah. Anak-anak Allah itu bukan hanya sekadar sebutan, panggilan, tetapi itu menghubungkan kita dengan Allah dalam hubungan ayah dengan anak. Banyak sifat-sifat ayah itu
muncul di anak. Demikianlah kita anak-anak Allah yang dilahirkan oleh air dan roh sudah sepantasnya memiliki sifat-sifat ilahi. Perintah untuk menjadi imitasinya Allah, menjadi peniru Allah itu unik di surat Efesus. Di surat-surat lain dari Paulus pernah berkata, ikutilah, teladanilah aku, seperti aku meneladani Kristus. Itu kan nggak langsung. Memang bicara tentang meneladani Kristus ujung-ujungnya. Tetapi Paulus katakan, teladanilah aku. Kemudian di bagian lain, teladanilah jemaat lain. Barulah di Efesus, teladani, jadilah peniru, jadilah imitasinya Allah. Unik, benar-benar unik di Efesus. Kenapa bisa demikian unik? Salah satu penafsiran adalah karena Paulus terpengaruh oleh seorang filsuf, seorang tokoh Yahudi yang berbahasa Yunani. Tokoh tersebut bernama Philo. Tokoh tersebut bernama Philo diyakini ditafsirkan dalam menulis ayat ini. Paulus terpengaruh oleh Philo. Dikatakan bahwa Philo itu menganjurkan untuk para muridnya meneladani Allah semirip mungkin. Imitate God as much as possible. Dan itulah kebajikan tertinggi. Jadi Philo ini salah satu ajaran pentingnya adalah tirulah Allah. Tirulah Allah. Jadilah imitasi Allah semirip mungkin. Nah, diyakini Paulus menyerap konsep ini. Paulus mengikuti, menyerap konsep ini. Ya. Namun demikian, selanjutnya kita lihat, tentu nggak mungkin kita anak-anak Allah meniru Allah dalam segala hal. Nggak mungkin kita menjadi sama persis seperti Allah. Nah, di Efesus ini ada dua kata di mana kita bisa menjadi seperti Allah, yaitu di dalam pertama kasih, kedua di dalam kekudusan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Bagian kedua dari Efesus, yaitu pasal 4 sampai 6, itu berisi banyak sekali perintah untuk mengasihi. Nah, Efesus 5 ayat 2 ini seperti jadi inti dari Efesus pasal 4 sampai pasal 6. Efesus 5 ayat 2 dapat kita pandang sebagai inti dari Efesus pasal 4 sampai pasal 6.
Dan sesungguhnya kita lihat sama-sama saat jemaat Efesus sungguh dapat hidup di dalam kasih, itu sesungguhnya merupakan penggenapan atau jawaban doa Paulus bagi mereka. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, tadi kita sudah lihat karakteristik atau tanda atau ciri dari manusia baru dapat kita simpulkan oleh ayat 2 Efesus 5. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama kita belajar. Sekarang tentang dasar dari kita bisa hidup di dalam kasih. Kita bisa hidup di dalam kasih itu karena Kristus sudah mengasihi kita dan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita mau pinjam deklarasi Paulus di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita pinjam deklarasi ini, kita ganti aku dengan kita. Jemaat Efesus, kita juga ikut juga berkata bersama-sama Paulus. Hidup kita yang kita hidupi sekarang di dalam ikatan tubuh Kristus ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bagaimana Yesus mengasihi kita dan menyerahkan diri untuk kita, itu teladan sekaligus dasar untuk kita hidup mengasihi semua orang, khususnya saudara seiman. Kemudian bagian-bagian akhir di malam hari ini tentang persembahan yang dikatakan oleh ayat ini harum bagi Allah. Dengan rela hati, senang hati, Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita, bukan dengan terpaksa. Jadi Tuhan Yesus bukan dengan terpaksa menyerahkan nyawanya. Baik terpaksa kepada Bapa atau dipaksa oleh iblis. Ini kan yang menjadi pembahasan yang viral kemarin. Edis TV mengatakan Kristus itu disalib merupakan kehendak iblis, oleh karena kehendak iblis. Dengan pernyataan itu berarti Kristus terpaksa menyerahkan nyawanya. Tapi ayat ini tegas sekali menyatakan
Kristus menyerahkan nyawanya. Ya, hal unik saat kita dalami tentang orang-orang yang mengaku sebagai pembela iman, tetapi lebih sering bukan bela kekristenan dengan menampilkan pembelajaran Alkitab yang mendalam, tetapi mereka sibuk menyerang agama lain, dalam hal ini agama Islam. Dan saya juga amati ternyata fenomena yang mirip juga terjadi di Amerika Serikat. Tidak sedikit orang-orang yang menampilkan diri sebagai apologet, tetapi kerjaannya menyerang agama lain, dalam hal ini Islam. Tentu di Amerika pun orang takut terhadap perkembangan Islam. Nah, hasil juga pengamatan saya, saat orang tunduk atau belajar dari para apologet semacam ini, maka mereka akan benci Islam, namun pada saat yang sama mereka pun enggak menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah. Kita jadi diingatkan, oh ternyata benar-benar ya, karunia itu, iman itu karunia. Kita belajar. Nggak cuma di Indonesia ternyata, di Amerika pun banyak seperti itu. Mereka yang hari-harinya dengar Edis TV dan kawan-kawan, Edis TV versi Amerika, kalau orang di Amerika, mirip-mirip. Mereka memang benci Islam, tetapi mereka pun saat bela Edis TV dan semacam dia, itu gila-gilaan, fanatik, kasar, nggak mencerminkan kekristenan sejati. Ternyata bahaya. Sedikit menyimpang dari bahasan kita, kita mau diingatkan, oh nggak bisa kita bertumbuh di dalam kasih saat kita lebih banyak dengar serangan-serangan terhadap agama lain. Nggak mungkin kita bertumbuh di dalam kasih, jalani hidup di dalam kasih. Nggak mungkin, mustahil. Kita harus benar-benar tunduk pada pembelajaran Alkitab yang berpusat pada Kristus dan salibnya. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita di malam hari ini melengkapi kita. Terakhir kita ambil bagaimana kita meniru Kristus. Kristus itu memberi nyawanya dengan rela, sehingga pemberian nyawanya itu menyenangkan hati Allah. Demikianlah kita. Kita harus pastikan pelayanan kita, pengorbanan kita itu rela, bukan terpaksa. Hanya dengan kerelaan hati barulah harum apa yang kita persembahkan. Meneladani Kristus. Kristus itu rela, nggak terpaksa, rela, senang hati, beri nyawanya karena kasihnya kepada kita. Kita pun harus terus belajar, tunduk di bawah firman dan Roh Kudus, sedemikian rupa sehingga kita bisa latih diri kita untuk makin hari makin senang melayani, suka berkorban. Itulah yang membuat pelayanan kita, ibadah kita menyenangkan hati Allah.
Puji Tuhan, kiranya ibadah kita memberkati kita semua di malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Malam ini kita ada Agnes. Mungkin Agnes mau berbagi atau mau ditanyakan pembelajaran kita malam ini. Nah, hai Karin dan Bung Sen, makasih Atau malam hari ini sangat diberkati dengan firman Tuhannya. Bagus banget dari awal sampai akhir. Oh, wow, luar biasa berkatnya. Eh, Pokoknya keren deh Karin Bible Study malam hari ini. Cuman bisa ngomong gitu banget dan sangat diberkati tentang manusia lama dan manusia baru. Tadi di awal-awal Bung Sam jelasin ciri-ciri manusia lama, manusia baru. Seperti apa ya? em, kita kayak sudah merasa kayaknya udah jadi manusia baru nih. Ternyata tadi pas dipretelin sama Bung Semi, ya ampun, ini eh, manusia lama dan manusia baru bercampur dalam satu tubuh gitu, jadi nggak bisa dibedain sama orang ini udah lahir baru apa emang masih manusia lama ya gitu. Kan suka serakah ya Karin, apa sih, sama. nggak mau ngelepasin manusia lama tapi mau jadi manusia baru gitu, pakai baju kayak lapis-lapis pasti gerah ngap gitu kan kalau pakai baju double gitu. Betul, Itu juga betul. sama kerohanian, kalau masih nggak bisa lepasin manusia lama terus mau pakai manusia baru ya gitu, orang juga lihatnya jadi gerah gitu, bukannya jadi berkat. Nggak ada tuh memancar-mancarkannya kasih Tuhan atau memantul-mantulkan kasih Tuhan gitu. Yang tadi Bung Sam bilang cuma ada kayak kepura-puraan, malah melampiaskan kekesalan kepada sesama. Mungkin kalau kita orang tua bukan sesama, tapi kepada anak karena lebih lebih apa ya, lebih rendah, bisa diomel-omelin atau diapain gitu dibanding ke sesama. Pokoknya malam hari ini sangat diberkati dengan Bible study-nya. Terima kasih banyak ya Bung Sam dan Karini. Iya, sama-sama Agnes. Biar pembelajaran kita malam ini boleh terus memberkati kita, biar kita bisa dengan apa ya, dengan mendengar firman Tuhan kita baru mengerti, oh ternyata banyak juga nih pakaian lama yang kita nggak mau copot gitu loh ya saat kita mendengar firman Tuhan malam ini. Makasih Agnes untuk bergabung saat malam hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup pembelajaran kita. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat rohani yang boleh menjadi bagian kami malam hari ini ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan, tak henti-hentinya ya Tuhan. Kau terus menegur kami, mengajar kami, memperbaiki kami, memoles kami ya Tuhan Yesus. Engkau tak henti-hentinya ya Tuhan Yesus memakai firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu kalau malam hari ini firman itu boleh datang kepada kami ya Tuhan Yesus. Itu bukan kebetulan ya Bapa, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Betapa Engkau rindu untuk memulihkan kami ya Tuhan, menyadarkan kami untuk menanggalkan manusia lama kami ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan boleh diperbaharui ya Tuhan Yesus. Hanya ada kasih-Mu yang terpancar melalui kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami sungguh menjadi cermin kasih-Mu ya Tuhan kepada orang-orang lain di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh menampilkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh menampilkan tangan-Mu, kaki-Mu ya Tuhan, hati-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga sungguh kehidupan kami ya Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan Yesus. Ada hati yang rela seperti hati-Mu ya Tuhan. Ada kasih yang rela, ada pelayanan yang rela ya Tuhan yang kami kerjakan ya Bapa. Bukan karena kami ya Tuhan, tapi karena Engkau yang ada di dalam kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, bukan kami lagi ya Tuhan yang tampak ya Bapa, tapi hanya Engkau dan kemuliaan-Mu yang tampak melalui hidup kami ya Tuhan Yesus. Sehingga segala kemuliaan ya Tuhan terpancar karena Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus, mampukan kami ya Bapa untuk bisa melepaskan segala kepura-puraan kami, kepalsuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami boleh bebas menjadi manusia yang baru ya Tuhan, bahkan terus diperbaharui di dalam Engkau ya Bapa. Firman-Mu terus menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Firman-Mu terus menjadi kekayaan rohani bagi jiwa kami ya Tuhan Yesus. Sehingga sungguh ya Bapa,
Firman-Mu terus ya Tuhan Yesus memuaskan setiap dahaga kami ya Bapa. Urapan-Mu 2 kali ganda ya Tuhan, memberkati Bung Semi ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu terus menjadi bagian miliknya ya Bapa. Urapan-Mu terus menjadi bagian milik Bung Semi juga ya Bapa, sehingga sungguh ya Bapa, apapun yang beliau pelajari ya Tuhan Yesus, yang beliau bagikan ya Bapa, baik bagi kami, baik bagi jemaat yang Ia layani ya Tuhan, bagi setiap siapa nonton rekaman ini ya Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat dan diberkati ya Bapa. Dan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tutup bersama di kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.